Baik, saya Selvisa Putri. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi garis anggaran pengeluaran. Garis anggaran pengeluaran itu sendiri merupakan alat penting dalam analisis yang bisa membantu konsumen menentukan bagaimana yang terbaik untuk mengalokasikan pendapatan mereka dalam mencapai kepuasan yang maksimum. Dalam hal ini, dengan memahami konsep ini, konsumen dapat membuat kepuasan keuangan yang lebih efektif, menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatan yang tersedia, serta mengoptimalkan kesejahteraan mereka dalam menghadapi keterbatasan sumber daya. Setiap konsumen dihadapkan pada masalah mengalokasikan pendapatan agar dapat mencapai kepuasan maksimum. Meskipun kurva kepuasan atau indifference curve menggambarkan kombinasi barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Kurva ini sendiri tidak mencakup batasan finansial konsumen. Oleh karena itu, garis anggaran pengeluaran diperlukan untuk menunjukkan berbagai kombinasi barang yang dapat dibeli dengan pendapatan yang tersedia. Dengan menggabungkan kedua konsep tersebut, konsumen dapat menentukan titik optimal, yaitu titik di mana kurva kepuasan tertinggi bersinggungan dengan garis anggaran yang mewakili kombinasi barang terbaik yang bisa dipilih sesuai dengan batasan pendapatan yang dimiliki. Perkenalkan, nama saya Elvina Damayanti. Kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai contoh angka. Nah, garis anggaran pengeluaran menunjukkan kombinasi dua barang yang dapat dibeli oleh konsumen dengan pendapatan tertentu. Nah, dalam contoh ini, misalnya seorang konsumen memiliki uang sebesar 90.000 untuk dibelanjakan pada makanan dan pakaian. Dengan harga makanan sebesar 6.000 per unit dan pakaian sebesar 9.000 per unit. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan disampaikan oleh teman saya tadi. Seperti dikatakan bahwa ada seseorang yang memiliki pendapatan 90.000 yang ingin membeli makanan dan juga pakaian. Di sini ada tabel 8.2 di mana tabel ini menunjukkan gabungan makanan dan juga pakaian yang dapat dibeli oleh konsumen tersebut dengan uang 90.000. Nah, ada gabungan A yang pertama di mana menunjukkan makanan 15 unit dan pakaian 0 unit. Itu artinya dia bisa menghabiskan uang 90.000 tersebut untuk hanya membeli makanan. Kemudian gabungan B, C, D, dan E, di mana ini menunjukkan bahwa kombinasi makanan dan juga pakaian yang dapat dia beli dengan uang 90.000 tersebut. Ada 12 unit makanan, 2 unit pakaian, 9 unit makanan dan 4 unit pakaian, 6 unit makanan dan 6 unit pakaian, atau bisa 3 unit makanan dan juga 8 unit pakaian. Kemudian ada kombinasi F. Kombinasi F ini menunjukkan bahwa dia bisa menggunakan uang 90.000 tersebut untuk membeli 10 unit makanan. Nah, secara keseluruhan tabel ini menunjukkan berbagai kombinasi yang dapat dibeli dengan pendapatan yang 90.000 tersebut, di mana konsumen dapat menentukan kombinasi barang yang memberikan kepuasan maksimum sesuai dengan batas pendapatan yang mereka miliki. Berdasarkan tabel tadi, dapat dibuat kurva garis anggaran pengeluaran seperti yang terlihat pada tabel 8.3. Yang pertama ada sumbu. Sumbu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sumbu vertikal atau tegak, menunjukkan jumlah makanan, sedangkan sumbu horizontal atau mendatar menunjukkan jumlah pakaian. Kedua ada garis miring. Garis miring dari titik A ke F adalah garis anggaran. Tiga ada titik-titik. Setiap titik di sepanjang garis A, B, C, D, E, dan F mewakili kombinasi makanan dan pakaian yang dapat dikonsumsi dengan anggaran yang ada. Ada dua titik. Pertama titik X. Titik X berada di dalam garis anggaran. Ini menunjukkan bahwa konsumen masih memiliki sisa anggaran, sedangkan titik Y berada di luar garis anggaran. Ini menunjukkan bahwa konsumen tidak memiliki cukup anggaran untuk membeli jumlah barang tersebut. Terakhir ada perubahan. Perubahan pendapatan akan menggeser garis anggaran. Ke kanan jika pendapatan naik, ke kiri jika pendapatan turun. Perubahan harga salah satu barang akan mengubah kemiringan garis anggaran. Secara sederhananya, garis anggaran memberitahu kita apa yang mampu dibeli oleh seseorang dengan uang yang mereka miliki.